Inilah kawasan PT MMP yang beroperasi pada saat ini. Sesuai rencana kerjanya, areal seluas 2.000 hektar ini akan dijadikan tambang. Dalam proyek senilai 19 triliun ini, katanya bahkan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. Untuk kepentingan operasional pertambangan ini juga, masyarakat Ehe dan Kahuku akan direlokasi. Padahal, hingga saat ini, warga belum bulat sepakat untuk menjual tanahnya kepada pihak MMP. Hingga kini, masyarakat Kahuku masih enggan melepas tanah kelahirannya. Perbedaan kemauan dan kepentingan inilah yang membuat situasi di kawasan ini memanas. Aksi penolakan desa Kahuku ini tampak nyata dari spanduk-spanduk yang terpasang di rumah-rumah warga. Warga Kahuku meyakini tambang hanya akan merusak bumi kecil, yaitu Pulau Bangka. Kalau masyarakat menyampaikan Pulau Bangka tidak punya penghasilan, itu bohong. Punya penghasilan Pulau Bangka. Cuma karena masyarakat malas menanam, atau dibilang saja malas tanam kuku ke kebun, itu tidak punya penghasilan. Tapi kalau buat kami masyarakat yang rajin, kami kan dididik orang tua harus rajin ke kebun supaya punya penghasilan. Ini dia punya penghasilan, biji mete, buah kelapa. Namun toh fakta berkata lain. 1000 cara untuk mengakuisisi lahan diduga telah dilancarkan untuk memuluskan pihak perusahaan. Yang menarik, meski putusan MA untuk mencabut seluruh perizinan perusahaan ini sudah turun sejak September 2013, pemerintah daerah hingga kini bergeming. Kini pihak MMP juga tengah menyiapkan kompleks bangunan dan pabrik. Alat-alat berat dan peralatan lain yang didatangkan langsung dari China pun kini sudah nongkrong di sini. Alat-alat berat inilah yang akan mengeruk bumi Likupang. Anehnya, sang kepala daerah yang berwenang mengawasi kegiatan di wilayahnya justru menutup mata atau bahkan pura-pura tidak tahu. Kalau aktivitas eksplorasi itu sudah berhenti. Ya, ada aktivitas lain? Kalau aktivitas yang lain itu mereka di sana cuman menurut informasi tidak ada lagi aktivitas yang lain. Ya. Tinggal katakanlah mereka kan harus dalam rangka untuk eksploitasi itu masih ada izin-izin tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tertentu yang harus mereka siapkan, dan itu sementara disiap-siapkan. Jadi belum ada kegiatan apa-apa di sana. Pembangunan itu kan lepas daripada eksplorasi, ya kan? Eksplorasi itu kan mengadakan penelitian apakah di lokasi ini ada ndak misalnya seperti mereka itu ada biji besi yang mereka ingin tambang. Pernyataan bupati ini juga berlawanan dengan keterangan dari pihak perusahaan. Kalau sesuai izin kita pertama tambah 20 tahun, tapi kita bisa perpanjang 2 kali, setiap kali 10 tahun. Tapi karena tadi saya sudah ngomong, kita proyeksikan satu paket, bukan cuma pertambangan. Kalau pertamanya memang 20 tahun habis, tapi smelter atau terminal masih di sini. Kalau smelter kan kita bisa beli yang batu biji besi atau pasir biji besi dari tempat lain, kita olah di sini. Ada pemandangan menarik di kawasan PT MMP ini. Sebagian besar pekerjanya adalah berkewarganegaraan asing. Mereka adalah warga asal China yang diboyong khusus ke Pulau Bangka. Bisa bekerja atau turis? Hah? Ada. Turis ada. Oh. Tapi bekerja juga. Atau semuanya intinya turis, sebagai turis misalnya. Ada turis. Indonesia.
Kondisi inilah yang disayangkan sebagian besar warga Pulau Bangka, sebab putusan hukum yang sudah inkrah belum juga bisa dilaksanakan. Ada beberapa peraturan yang menurut kita juga bermasalah, tidak betul. RT RW misalnya. RT RW ini kan dalam di saat-saat terakhir itu dirubah. Sebelumnya itu tidak masuk itu sebagai daerah pertambangan. Tapi kemudian ada yang namanya barangkali kalau di televisi kejar tayang barangkali atau apa, tapi berubah dari konsep semula tidak ada tambang, tiba-tiba sudah harus dirubah dan kita punya bukti-bukti.